Gimana? Udah ada gambaran belum? Tugasnya seperti apa? Belum ada. Jadi gini, oke. Saya kasih tahu ininya tugasnya dan cara mengerjakannya ya, tapi dengan contoh yang lain ya. Oke, ini saya ganti soalnya supaya nggak terlalu panjang ya. Oke, kita punya angka ini ya. Kita punya angka ini, terus perintahnya itu apa tadi? Perintahnya itu 2. Insertion shot dengan urutan naik dan selection shot dengan urutan turun ya. Kita lihat materinya yang sebelumnya. Kalau insertion shot sudah pasti kita bisa menggunakan yang ini ya, yang punyanya di materi yang ke-9 ini. Oke, kita kopikan dulu logikanya ya, biar jelas. Ini yang buat insertion turun.
Oke, bentar, oke. Jadi tugasnya itu mengurutkan insertion short dengan urutan naik angka ini ya, apa tuh urutan yang saya kasih ini. Di sini yang kita lakukan, kita lihat gimana cara perlakuannya dengan menggunakan algoritma selection insertion short ini. Kita lihat, kita punya angka 6, 4, 7, 1, 5, 5. Oke. Sekarang dimulai dari sini ya. Karena apa? Karena fill sama dengan 1. Kita mulai dari sini. Ininya, iterasinya berjalan. Kemudian apa yang dilakukan di sini? Setelah itu kita mempunyai variabel tem. Isinya apa isinya? Di sini angka 4 ya. Kemudian logika yang kedua ini kita akan membandingkan angka 4 ini dengan array sebelumnya. Jika angka 4 ini lebih kecil daripada angka di belakangnya, maka yang belakangnya itu di switch ke sini. Ya, di switch sampai ketemu yang lebih kecil dari angka 4 ini. Sampai ketemu yang lebih besar dari angka 4 ini. Jadi selama yang kirinya lebih besar, maka akan di switch ke angka dengan angka 4 ini. Oke, kita lihat di sini. Temnya 4. Looping kedua ini kita bandingkan 4 dengan 6. Di sini yang ini ya. 4 dengan 6. 4 sama 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Berarti karena lebih besar 6, berarti akan masuk ke sini. Isinya akan dikopikan. Nah, ya. Jadi pada iterasi berikutnya isi array-nya akan seperti ini. Kemudian next-nya kan min-min nih. Next-nya tadi 1 ya. Next-nya 1. Min-min, next-nya 0.
Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita lihat ya, next-nya min-min. Next-nya sekarang saya kasih tulis di sini. Tadi next-nya sama dengan 1 ya. Sekarang next-nya min-min 0. Kita lihat di for-nya ini. Next-nya harus lebih besar dari 0. Maka programnya keluar dari looping ini. Terus dia ngasih array next sama dengan tem. Next-nya berapa nilai tadi? Nilainya 0. Berarti 4-nya pindah ke sini. Nah, ini iterasi yang berikutnya hasilnya ini ya. Oke. Kemudian kita lihat logika berikutnya. Fill-nya plus berarti tadi fill-nya kan di 4 tuh. Sekarang fill-nya jadi ada di angka 7. Ya, fill-nya satu sini angka 7. Oke. Kemudian tem-nya sama dengan array fill, angkanya sekarang tem. Oh ya, jangan yang ini ya, biar jelas. Nah, di sini. Nah, fill-nya angka 7 ya. Oke, setelah itu dia masuk ke looping-nya ini. Dia lihat 7, next-nya sama dengan fill. Fill-nya itu kan 7 ya. Fill-nya itu 2. Berarti next-nya sekarang 2 juga. Kita lihat next sama dengan fill, berarti next-nya 2 ya. Next-nya lebih besar dari 0, iya. Temnya 7 tuh. Array next min 1, berarti yang 6 ini apakah 7 kurang dari 6? Salah, berarti looping pertama nggak ngubah apa-apa, dia langsung ke bawahnya ini. Array next sama dengan tem ya, berarti tetap aja ini nggak berubah ya. Looping berikutnya ini tidak berubah. Oke, kemudian fill-nya ditambah 1, fill-nya jadi 3. Hasil looping berikutnya nilainya tetap sama. Oke, tadi di sini ya. Nah, berikutnya fill-nya 3, berarti sini yang akan kita cek. Logikanya tem sama dengan array fill 1 ya. Kemudian next sama dengan fill 3. Kita lihat apakah next lebih besar dari 0? Ya. Tem kurang dari array next min 1 enggak? Temnya berapa? 1. Apakah kurang dari 7? Iya. Apa yang dilakukan kalau kurang dari 7? Akan dikopikan per loopingnya. Ini akan pindah ke sini. Ya. Ini hasil looping yang pertama. Kemudian looping kedua, dia lihat next-nya, looping kedua next-nya min-min, berarti next-nya sekarang 2. Apakah next lebih besar dari 0? Iya. Apakah tem 1 kurang dari array next min 1? Apakah next kurang dari next-nya 2 kan? Apakah next min 1 6 kurang dari 1? Iya. Geser, berarti dikopikan. Berarti nanti hasil berikutnya akan seperti ini. Ya, ini dikopikan dari nilai ini. Oke. Next min lagi. Sekarang next-nya 1. Apakah next lebih besar dari 0? Ya. Apakah tem 1 kurang dari next min 1? Kita berapa ini isinya? 4. Iya. Berarti ini akan dieksekusi. Hasilnya looping berikutnya
akan seperti ini arraynya. Ya. Kemudian next-nya sekarang 0. Apakah next lebih besar dari 0? Tidak. Berarti dia keluar dari looping ini. Looping ini ya, keluar. Terus dia nilainya array next yang itu di sini, yang di sini sama dengan temnya berapa? 1 ya. Nah, looping terakhir akan seperti ini. Ya. Jadi tadi looping pertama itu ini hasilnya. Terus looping kedua tetap hasilnya sama ya. Looping kedua tetap. Berarti saya harus bikin. Nah, ini looping kedua tetap hasilnya seperti ini. Ini looping ketiganya, iterasi ketiganya, ya. Oke. Setelah itu dia akan fill plus. Jadi fillnya sekarang 4. Oke. Fill 4 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4. Berarti sini. Tem sama dengan array fill, tem sama dengan 5. Kemudian next sama dengan fill 4. Nah, kemudian kita bandingkan ya, kita next-nya 4 berarti masih aman lah ya. 5 kita bandingkan dengan 7. Lebih besar mana? 5-nya di sini ya, maaf ya, bukan yang ini salah. 5 dibandingkan dengan 7. Lebih besar mana? Lebih besar 7, berarti ini terpenuhi. Artinya looping di sini akan memindahkan angka 7 ke sini. Ya. Oke. Nah, ini looping pertama. Pak, 5 di sini hilang, Pak. Iya, tapi untungnya disimpan di sini sama kita ya. Jadinya nanti bisa disimpan berikutnya. Oke, looping kedua. Kita bandingkan 5 apakah ini 6. 5 apakah lebih besar kurang dari 6? Iya. Maka looping berikutnya itu 6-nya akan dikopikan ke sini. Ya. Nah, ini representasi arraynya pada looping berikutnya. Oke. Itu berubah jadi 3 ya. Nah, sekarang kita di sini ya. Nah, sekarang kita bandingkan lagi tem dengan 4. Lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Maka berhenti di sini next-nya. Next-nya kan tadi 2 tuh. Next-nya berhenti di sini. Hasil akhirnya kan habis itu dia eksekusi ini. Array next sama dengan tem. Array next sama dengan tem. 5-nya di sini. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Ya. Nah, ini ketika fill-nya sama dengan 4 tadi 5 di sini. Tadi salah, fill-nya sama dengan 4 ya, berarti ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan temnya isinya 5. Ini udah selesai. Sekarang ini looping ini udah selesai. Kemudian kita ke atas lagi, fill-nya sekarang 5. Yang terakhir di sini. Ya, setelah itu temnya juga diisi dengan 5. Ya, gini. Dan membandingkan ini. Kayak 5 dibandingkan dengan 7, lebih besar mana? Lebih besar 7. Maka nanti hasil manipulasinya akan seperti ini. Oke, kita pindah ke sini ya, fill-nya jadi 4. Kemudian kita bandingkan 5 dengan 6, lebih besar mana? Lebih besar 5. Nanti 6-nya akan dikopikan ke sini.
Perbandingan berikutnya 5 ini dengan 5 ini lebih besar mana? Sama, berarti nanti langsung ke sini. Berarti looping ini udah selesai. Area next sama dengan term. Tadi kan udah dikurangi ya. Area next sama dengan term ini jadi 5. Hasilnya akan seperti ini. Kita lihat fill-nya udah 5. Udah lebih dari N nggak? 0. Ini jumlahnya ada berapa? Fill-nya fill plus sekarang 6. Ini jumlahnya 6. Apakah 6 kurang dari 6? Salah. Programnya selesai. Ini hasil akhirnya. Nah, tugas kalian itu sebenarnya ini. Nulis dari awal sampai hasil akhir ini. Ya? Gimana? Iya, Pak. Ya, jadi bukan bikin programnya. Oke, ini buat contoh yang selection yang selection short. Maaf, yang insertion short ya. Nah, saya akan perlihatkan gimana kalau kita pakai selection short sekarang ya. Jadi intinya kalau bikin logikanya itu kalau pakai insertion short itu geser ya, digeser. Ya ini awalnya kan tadi di sini di 4 nih. Awalnya tadi di 4. Kita bandingkan 4 dengan 6 dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau insertion itu kita ngecek yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya lebih besar maka dikopikan ke bagian dianya. Jadinya akan seperti ini hasilnya. Ya. Setelah udah mentok atau ketemu yang lebih kecil dari angka yang kita bandingkan, berhenti. Kalau dalam kasus ini dia mentok ya di sini, makanya berhenti. Setelah berhenti, dia akan ngopiin yang 4 barusan ke yang posisi yang terakhir kita bandingkan 4 di sini. Oke, berikutnya kita ngecek 7 sama 6 besar mana? Besar 7. Ya udah kalau gitu berarti udah selesai di sini. Karena termnya nextnya nggak berubah ya, tetap di 7 ini. Ini nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian dimulai dari ini. Sekarang nextnya pindah ke 1 ini. 1 sama 7 bandingkan mana? Lebih besar mana? Lebih besar 7. Maka dikopikan ini yang terjadi di copy ya. Isinya. Kemudian setelah itu dibandingkan 1 dengan 6. 6 lebih kecil, dikopikan nilainya ke sini. 1 dengan 4, besar 4, dikopikan nilainya ke sini. Karena udah mentok, maka hasilnya 1 dikopikan ke sini. Ya, itu yang 1. Sekarang kita bandingkan yang 5 ini. 5 sama 7, lebih besar 7. 7 dikopikan ke posisinya 5. Kemudian 5 dengan 6, nah ini pindah ke sini pointernya ya. Tadi kan di sini pointernya. Makanya 5 sama 7 besar mana? Besar 7, maka dikopikan ke sini. Kemudian setelah dikopikan ini pointernya pindah ke sini. 5 dengan 6. 5 dengan 6 lebih besar 6. Ini warnanya salah. 5 dengan 6 lebih besar 6, maka 6 dikopikan ke posisi sini. Tadi kan 5-nya di sini ngecek. Oke. Kemudian dia pindah ke sini posisinya. 5 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berhenti di sini looping yang pertamanya itu. Angka 5-nya dikopikan ke sini. Yang dari di sini dikopikan ke sini. Nah, terus yang 5 selanjutnya dibandingkan 5 dengan 7 lebih besar 7 ya, makanya dikopikan ke posisi 5 barusan. Nah, sekarang kita ngeceknya barusan di sini. Nah, sekarang kita ngecek di sini pindah. 6 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 6, maka dikopikan oleh 6 ke sini. Terus 5 dengan 5 dengan 5
sama, udah berhenti di sini, maka nilai 5 yang barusan disimpan di tam ini dikopikan ke sini. Kita lihat, tadi kan udah nyampe 7 posisi sini nih, ini udah nggak ada kan, selesai programnya. Ya, mana? Ada yang mau bertanya? Oke ya, gitu jadinya ya. Jadi intinya dari initial shot itu membandingkan dengan yang indeks di sebelumnya, kalau lebih besar dikopikan ke array sebelumnya. Tapi kalau lebih kecil berhenti dan dipindahkan nilai barusan ke yang posisi terakhir dibandingkan dengan hasil perbandingannya itu. Ya, kayak di sini posisi terakhirnya kan kita ngebandingkan 6. Atau aduh kok gini. Nah, kita ngebandingkan 6 setelah mentok 4 ya, pindah ke sini ya. Ini hasil perpindahannya, kasih warna aja. Ini tadi itu 6 4 terus 7 kalau 7 nggak berubah kan, berarti tetap di sini 7-nya. Kemudian 1 berubah, kemudian 5. Nah, ini hasil dari perpindahan dari temnya ya. Kalau yang lainnya ini 67 itu hasil pergeserannya. Oke, ini hasil kopian dari temnya. Ya, ini yang insertion short. Gimana kalau yang selection short-nya? Kita copy lagi 6. Oh ya, ini insertion short itu kayak kita main kartu ya. Pertama kita itu dikasih 6 keriting misalnya. Kita kayak menurunkan kartu ya. 6 keriting. Terus kita punya, habis itu kita dikasih 4 keriting nih. Kita urutin. Oh, ditukar kan posisinya pasti kan. 6 disimpan di sebelah sini, 4 disimpan di sebelah sini. Kemudian saya masukin 7 keriting. Karena udah urutan ya udah selesai. Nah, kemudian saya masukin 1 keriting as ya. Nah, kita urutin. Kartu nomor 7 dipindah ke sini, kartu nomor 1 pindah ke sini. Tapi kita nggak dilihatin pindahnya ya. Terus kartu nomor 6 pindah ke sini, kartu nomor 1 pindah ke sini. Kartu nomor 4 pindah ke sini, kartu nomor 1 dipindah ke sini. Ya. Nah, kemudian saya masukin 5 keriting. Kita urutkan lagi, 7-nya pindah ke sini, 5-nya pindah ke sini. 6 sama 5, 6-nya pindah ke sini, 5-nya pindah ke sini. 2 sama 4, udah urut, berarti nanti ini kartu yang terakhir begini hasilnya. Kita masukin 5 keriting lagi, kita cek, oh ini lebih besar 7, pindahin ke sini 5-nya. Ini sama 6, lebih besar 6, 5-nya pindah ke sini. Nah ini sama, ya udah berarti udah selesai. Ya, jadi seperti kita ngurutin kartu cangkulan ya, kartu main kartu itu. Ya, itu fungsinya. Bukan, itu kemiripannya ya. Jadi ini mengambil dari kita mengurutkan kartu. Itu buat yang insertion short. Nah, yang selection short itu kita harus lihat arraynya udah jadi banyak ya. Jadi bedanya dengan insertion short itu kita bisa lihatnya yang terakhir satu persatu aja, jadi nggak usah lihat depannya. Kalau yang insertion short, kalau yang selection short kita harus lihat depannya. Oke,
Caranya gimana? Kita akan mengecek nih. Jadi kalau sekarang kita akan ngubah sini ya. Akan ngubah sini. Dia akan ngecek posisi di mana yang lebih kecil, yang paling kecil gitu. Dia akan ngecek ke depannya yang paling kecil. Kalau ketemu yang paling kecil di mana, dia akan disimpan ke posisi yang akan diubah gitu. Nah, mulainya dari mana? Mulainya itu dari awal. Tapi kita ini ingin mencari yang terbesar ya, karena tugasnya apa? Dengan urutan naik, berarti yang besar di paling depan. Oke, kita mulai dari angka dari indeks 0 ya, kita mulai dari sini pengecekannya. Nah, ini indeksnya 0. Kita lihat 6 sama 4 besar mana? Besar 6, berarti nggak disimpan nih. Indeksnya ini indeksnya 0, terus indeks yang kita cari itu yang max-nya ya, yang lebih besarnya. Kita mulai dengan 0 juga. Kita cari 4 sama 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Oke, berarti indeksnya nggak berubah, tetap 0. 7 sama 6 lebih besar mana? Lebih besar 7. Makanya sekarang max-nya indeksnya jadi 2. Nah, terus setelah itu kita bukan ngebandingin dengan 6 lagi, ngebandingin dengan 7. 1 dengan 7 lebih besar mana? Lebih besar 7, berarti indeks max-nya tetap. 5 dengan 7 lebih besar mana? Lebih besar 7, tetap juga. 5 dengan 7, lebih yang kedua ini ya, 5 dengan 7 lebih besar mana? Lebih besar 7. Nah, udah selesai kan? Udah di pojok, berarti setelah selesai kita tukar tuh yang kita cek dengan yang di indeks max. Jadi 6-nya pindah ke sini, 7-nya pindah ke sini. Urutan lainnya tetap sama. Ya. Habis itu kita indeksnya pindah jadi 1. Ya. Artinya apa? Artinya ini udah selesai. Yang ini tidak perlu dibandingkan lagi. Kita bandingkan yang 4. Oke. Max-nya juga 1 dimulainya. Ya, karena kita mulai baru. 6 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 6. Disimpanlah indeks 2 ini. 1 dengan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Tetap 2 indeksnya. 5 dengan 6, 6. 5 dengan 6, 6. Udah di ujung. Berarti 2 ditukar dengan indeks 1. Hasilnya seperti ini. Oke. Ini udah merah ya, yang ini nggak perlu dipikirkan lagi yang ini. Oke, kalau udah selesai, ini juga jadi merah. Ya, sekarang kita membandingkan ini. Indeksnya dibandingkan, ini bisa ganti ya biar enak. Indeksnya sekarang 2. Oke, max-nya 2 juga. Kita bandingkan dengan ini. Nah, ini tetap ya. 4 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar 4, berarti max-nya tetap. 5 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 5. Makanya indeksnya berubah jadi 2, 3, 4 jadi 4. 5 dengan 5 lebih besar mana? Sama ya, berarti nggak berubah max-nya. Kemudian selesai. Indeks 4, array isi 4 diganti,
nanti ditukar dengan array di indeks 2. Berarti ini 4 pindah ke sini, 5 pindah ke sini. Ini hasil looping berikutnya. Yang ini udah selesai. Oke. Setelah itu kita indeksnya plus jadi 3. Kita akan ngecek mulai dari sini. Maksnya juga 3. Kita lihat. 1 lebih besar dari 4, iya. Maka maksnya berubah, indeksnya menjadi indeks 4. Terus 5 lebih besar dari 4, iya. Ini diganti indeksnya 5. Berarti ujung nih, tukar, berarti isi yang di 3 sama isi yang di 5 ditukar. Hasilnya seperti ini. Ya, ini udah merah semua. Sekarang indeksnya 4. Oke, ininya juga 4. Kita lihat, apakah 4 lebih besar dari 1? Tidak, ini yang berubah. Udah selesai. Ini ditukar dengan dirinya sendiri, ya, tetap 4. Ya, hasil akhirnya. Nah, kalau udah gini, udah nggak perlu cek yang udah 1, udah selesai programnya. Ya, makanya algoritmanya itu ini for n-1 kurang lagi, berarti kalau udah ini udah 4 selesai, berarti udah programnya selesai. Ini pengurutan dengan urutan turun menggunakan selection sort. Ada pertanyaan di sini? Belum ada, Pak. Oke ya. Nah, gimana? Nanti yang praktikum sorting satunya diperbaiki ya, diperbaiki dengan cara ini gitu loh. Ya, dengan jadi bukan dengan kode program, bukan dengan cara pengurutan menggunakan insertion sort dengan manual begini. Bisa pakai Excel boleh, atau mau diketik pakai Word boleh, tapi pakai Excel lebih enak ya. Lebih enak minah-minahinnya. Kalau pakai Word kan harus pakai table tuh, ya, kurang enak. Kemudian untuk yang tugas praktikum 9, lakukan sorting dengan soal yang sama, tapi menggunakan, sebentar saya cek dulu. Sebentar.
Oke, tugasnya sama soalnya dengan yang praktikum 8, tapi menggunakan merge sort ya. Merge sort itu ada dua, ada yang menggunakan 2 array, ada yang menggunakan 1 array. Nah ini gunakan dua-duanya ya, gunakan dua-duanya dengan soal yang sama. Soalnya kan kemarin itu angkanya itu kalau nggak salah itu nah soalnya ini ya, soalnya kan ini nih, ini kalau dibagi 2 udah bisa kan. Jadi kalau pakai 2 array silakan dibagi 2 seperti ini. Nanti kalau pakai yang 1 array ya dipecah-pecah pakai caranya merge sort ya. Dicoba dulu, nanti saya akan review. Kalau biar tahu, jadi saya tahu ini ternyata saya salah ngasih soal, atau soal saya kurang bagus, makanya saya ulangi lagi. Jadi tugasnya ada 2 sekarang, perbaiki yang praktikum 8, kemudian kerjakan yang praktikum 9 ya. Nanti kalau praktikum 8 sama 9 masih bingung, tanyakan ke saya pas praktikum 10 ya. Gimana? Oke? Ya, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini untuk soal praktikum 9-nya? Oke. Pak mau bertanya Pak. Gimana, Itu silakan. yang praktikum 9 ngerjainnya manual juga ya Pak? Apa? Gimana? Ngerjain apa? Manual juga Pak pakai Excel? Ya, manual. Nggak ada kode-kode ya? Nggak ada ngerjain kode, nggak ada ya? Nggak ada. Baik Pak. Oh ya. Pak. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah ya. Absennya nanti jam 15.30 katanya. Jam 15.30 ya absennya ya. Saya ikut ya. Karena sekarang bentrok dengan absen yang lain ternyata. Oke, mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.